Pria ini meninggalkan iman Kristennya atau mualaf karena menyadari bahwa selama ini dia hanya menyembah manusia. Salam, jumpa lagi bersama saya dalam Kristen Menjawab. Pria ini mengatakan bahwa dia tidak pernah ke gereja. Suatu kali dikunjungi sama ibu gembala, dan kemudian dia bertanya bahwa dia membaca di Alkitab Google bahwa kata Lord itu artinya Tuhan. Setelah itu dia mengatakan dia menyadari bahwa selama ini dia ternyata menyembah manusia. Terlebih dahulu kita menyaksikan tayangan video berikut ini. Di gereja Birang itu gembala sidang gitu kan datang ke rumah gitu, nanya saya, kamu kok nggak pernah ke gereja? Iya enggak, saya bilang gitu kan. Waktu saya pulang kerja, habis gitu, kenapa? Ya nggak apa-apa, malas aja gitu. Terus saya mau tanya gitu kan, saya biasa panggil tante itu, mau tanya, saya lihat di Google ini, di map Google ini, Bible Google ini yang ada tulisan merah ini, Lord, terus tak cari artinya kok Tuhan, bukan Tuhan. Apa Yesus itu Tuhan apa Tuhan? Nah, gitu kan. Terus dia bilang, kalau kamu percaya Tuhan ya apa? Kamu itu bukan pengikut Tuhan kan? Gitu kan. Tapi di kitab itu ditulis Tuhan, kayak gitu kan. Ya akhirnya perdebatan kecil terjadi. Akhirnya saya kan nggak mau debat-debat karena masalah itu. Akhirnya saya pergi, saya nggak lanjutin itu. Itu aja. Jadi intinya di situ banyak kejanggalan-kejanggalan yang ada di hati saya gitu loh. Jadi kurang srek atau kurang gimana saya nggak tahu. Ada saja yang menjadi alasan yang dibuat-buat oleh mualaf yang satu ini. Pertama, dari awal dia sudah mengatakan bahwa dia tidak pernah ke gereja. Bayangin saudara, orang yang tidak pernah ke gereja, tahu apa tentang Yesus? Tahu apa tentang Tuhan? Jelas-jelas tidak pernah ke gereja. Lalu kemudian katanya dikunjungin sama seorang ibu gembala, dan dia bertanya kepada ibu gembalanya bahwa mengapa di Alkitab itu dia menemukan kata Lord. Itu kan artinya Tuhan. Berarti selama ini saya menyembah manusia. Sejak itu tidak ada ketenangan. Akhirnya dia memilih mualaf. Lucunya minta ampun. Mengapa lucu? Pertama, kalau Anda tidak pernah ke gereja, bagaimana Anda bisa mengenal Yesus yang sebenarnya? Yang kedua, kalau Anda membuka kamus, maka Anda akan menemukan arti Lord dalam bahasa Indonesia. Itu mempunyai beberapa pengertian atau beberapa arti. Bisa saja itu berarti yang dimuliakan, Tuhan, dan juga ada artinya Tuhan. Lalu kemudian Anda mencomot tanpa menyesuaikan, Lord itu berarti Tuhan. Tuhan itu berarti manusia. Itu namanya mengambil keputusan di dalam ketidaktahuan. Saya mau beritahu bahwa dalam tradisi orang Yahudi memanggil nama Allah itu, Allah Yahweh itu tidak boleh sembarangan. Karena ada hukumnya. Ada yang larangannya. Dalam Taurat yang ketiga disebutkan dilarang memanggil nama Tuhan dengan sembarangan. Karena itu mereka memakai sebutan atau panggilan untuk Allah itu adalah Adonai dan Elohim. Sekali lagi saya ulang, Adonai dan Elohim.
Lalu kemudian Adonai itu artinya Tuhan, Elohim itu artinya Tuhan. Lalu kemudian ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, maka lahirlah kata Lord yang berarti Tuhan atau Tuhan, artinya dua, begitu. Lalu kemudian kalaupun misalnya itu berarti adalah Tuhan, misalnya saya mengikuti perkataan Anda, kata Lord yang dipakai itu adalah Tuhan, itu kan berarti yang dipermuliakan. Betul yang Anda katakan. Tuhan itu berarti adalah manusia. Betul. Karena memang Allah mengambil rupa dalam rupa manusia. Itulah Yesus Kristus. Makanya kata Lord itu dipakai untuk Yesus juga. Lalu kemudian yang salahnya di mana? Salahnya adalah Anda tidak pernah ke gereja, Anda tidak pernah tahu firman Tuhan, lalu kemudian sembarang comot, lalu mengkondisikan, menjadikannya sebuah alasan supaya kelihatannya masuk akal, lalu kemudian Anda menjadikannya sebagai alasan untuk meninggalkan iman Kristen Anda. Sebenarnya Anda mau pilih agama apa saja itu tidak masalah gitu loh. Tapi alasan Anda yang membuat Anda meninggalkan iman Anda itu lucu banget bagi kami orang Kristen yang mendengarnya. Jadi itulah pentingnya menjadi orang Kristen itu harus rajin ke gereja. Karena pada saat orang datang ke gereja, di sana orang akan mendengarkan firman Tuhan. Dengan mendengarkan firman Tuhan, orang akan semakin mengenal siapa Tuhan itu, bagaimana pribadi Tuhan itu, dan bagaimana, mengapa dipanggil Tuhan. Resiko bagi Anda yang tidak pernah ke gereja. Tapi ya sudahlah, Anda sudah mualaf. Semoga Anda di sana menemukan kedamaian. Karena bagi kami, Anda pindah agama juga nggak ada urusan sama kami. Tapi alasan Anda menjadi mualaf itu yang harus kami luruskan. Salam, Tuhan Yesus memberkati.